Kesimpulannya kita boleh tanyalah, anda atas fitrah atau atas falsafah? Falsafah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Doktor, kata-kata akhir setelah kita mendengar perbahasan yang begitu panjang. Sebab itulah kita kata kita tidak memusuhi mereka. Kita mengatakan dalam keluarga besar itu mereka ada keluarga Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi untuk mengatakan inilah pegangan Asy'ariyah, inilah yang menjadi pegangan majoriti umat zaman berzaman, perlu dinilai semula. Kerana apa yang kita dapat buktikan, petunjuknya bukanlah bukti yang solid, tetapi telah dibuat di Indonesia oleh Ustaz Nidal, dan saya sendiri dah buat poll. Kalau betul nak menggugat poll yang kami buat, sila buat poll anda sendiri dan lihat jawapannya. Kita bukan tujuan nak menyatakan dia kafir dan apa. Betul, itu langsung tidak menjadi tujuan. Kita nak menafikan kenyataan dia bahawasanya umat semuanya sama dengannya, dan menyatakan bahawa selain daripada cara yang dia faham, berarti akidah itu salah. Itu dua perkara sehingga nak menyempitkan hanya kepada itu tujuan. Itu tujuan kita. Jadi akhirnya Ustaz Nidal mungkin ada Ustaz Nidal, kata-kata akhir setelah panjang lebar dengan begitu. Ya, sebenarnya isu ini sangat luas. Ya. Jadi tidak terkonsep atau sistematis apa yang kita bicarakan, spontan. Tidak terangkum Tapi semuanya. ada satu pesan penting mungkin yang perlu kita ambil bersama. Jadi ketika kita bicara tentang akidah, apalagi menyangkut umat, itu perlu berbicara setelah punya pemahaman yang matang. Jangan sampai kita katakan Ahlus Sunnah hanya Asy'ariyah Maturidiyah, sementara yang mengatakan ini pun belum terlalu paham. Apalagi dia setelah diuji, akidah dia bertentangan dengan akidah yang khas yang dia kata Asy'ariyah. Kenapa pula digabung Asy'ariyah Maturidiyah padahal dua-duanya saling berentam? Ya, pernah ada beberapa hal penting yang bertentangan. Sebagian dulu di masa Daulah Utsmaniyah, sebagian Maturidiyah mengkafirkan Asy'ariyah dan mengatakan mereka hasyuyah segala macam. Bagaimana dia gabung begitu saja? Dia tidak mungkin melakukan itu kecuali berdasarkan satu tradisi atau dikte yang diambil, taken for granted, ya, tidak dia pikir. Padahal ini juga akan menyebabkan yang lain menjadi tersisihkan. Ya, termasuk dirinya pun ketika dirinci itu mungkin keluar daripada. Ya, keluar. Mungkin jadi orang yang pertama yang keluar gitu. Jadi isu-isu akidah ini perlu disikapi setelah kajian yang matang, apalagi ketika disampaikan ke publik atau umat. Lalu yang kesimpulan yang juga penting, lanjutan dari ini, jangan jadikan orang-orang yang tidak maksum itu sebagai tolok ukur. Kalau kita ingin jadikan tolok ukur Ahlus Sunnah, maka dia adalah Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat ataupun ijma' ulama secara umum. Jangan jadikan satu kelompok atau satu orang, apalagi satu aliran yang dulu diakui oleh Ibnu Asakir, semula kecil sedikit, bahkan ragu untuk menampakkan akidahnya di masyarakat. Bahkan di akhir-akhir seperti tadi kata Dr. Ruzaimi, ini jangan diberitahukan kecuali fi maqamit ta'lim, kecuali ketika pengajaran. Di luar pengajaran jangan diberitahukan bahwa Quran Al-Fatihah sampai An-Nas itu makhluk. Ya, sesuatu yang seperti ini sangat tidak layak untuk dijadikan tolok ukur, ya, menentukan akidah orang. Siapa Ahlus Sunnah, siapa bukan Ahlus Sunnah, siapa nak diterima, siapa tidak diakui. Ya. Walaupun itu layak untuk dipelajari. Karena ini khazanah ratusan ribu tahun perlu kita pelajari. Ketika kita sudah mendalami, masing-masing kemudian bebas. Ya. Punya kesadaran sendiri, bisa berpikir sendiri. Apakah mengambil akidah yang mengatakan pelaku perbuatan manusia itu manusia, ataukah mengambil akidah pelaku perbuatan manusia itu bukan manusia, tapi yang bertanggung jawabnya manusia. Contoh, ya, barangkali itu. Dia bukan pemilik perbuatan, tapi dia bertanggung jawab. Ya. Tapi Ustaz, jangan terkejut bila Ustaz sebut pasal tolok ukur kebenaran itu. Jadi Ustaz jangan terkejut, di Malaysia ini sudah ada ahli ilmu daripada kalangan Asy'ariyah, pendukung Asy'ariyah yang mengatakan Nabi itu bermazhab Asy'ariyah. Hatta semua kalau Asy'ariyah bermazhab dengan mazhab Nabi itu kita boleh terima. Di Mesir pun ada syekh besar, mantan mufti, mengatakan
Naam, as-sahabah kanu asy'ariyah. Haji. Saya tidak heran, tapi berharap tahun depan sudah berubah semua. InsyaAllah. Masya Allah. Tapi itu pun bukan perbuatannya. Dia hanya penanggung Dia perbuatan. adalah penanggung, Bukan dia yang berbicara. penanggung dan penyandang, tapi bukan pelaku.